Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Nah, sekarang Bapak lanjutkan materi dari yang sebelumnya mengenai alat ukur jangka sorong. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Bapak akan melanjutkan materi mengenai bagian-bagian dari jangka sorong dan cara menggunakannya. Jadi setelah melihat video ini, Bapak harapkan kalian akan bisa mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong, kemudian cara menggunakan jangka sorong tersebut. Nah, bagian-bagian dari sebuah jangka sorong dapat Bapak tampilkan sebuah gambar dari jangka sorong seperti ini. Bagian yang pertama itu adalah rahang pengukur diameter luar. Ya, ini bukan hanya diameter saja ya, tetapi bagian luar dari suatu benda bisa kita ukur menggunakan rahang ini. Ya, jadi bagian luarnya. Nah, bagian yang kedua di sini ada rahang pengukur bagian dalam dari suatu benda atau sering disebut dengan pengukur diameter dalam. Nah, bukan hanya diameter dalam saja, tapi bagian dalam dari sebuah benda. Kita bisa ukur menggunakan rahang yang ini. Bagian berikutnya itu untuk mengukur kedalaman. Nah, jadi kalau ada sebuah objek yang ada lubangnya, atau misalnya lubang mur, ya, bisa kita ukur menggunakan bagian yang ini. Ya, sering disebut untuk mengukur kedalaman. Kemudian yang keempat di sini ada skala utama ya, dari 0 sampai angka 17, tergantung dari ukuran jangka sorongnya. Nah, ini kebetulan dari 0 sampai 17. Nah, skala utama untuk yang satuan metrik ya, yang kita gunakan di sini adalah sentimeter, walaupun nanti pengukurannya tetap kita gunakan satuannya milimeter. Kemudian skala utama yang untuk inci yang di atas ini antara 0 sampai 6 ini untuk satuan inci atau sering disebut dengan British ya. Nah, bagian berikutnya di sini ada namanya skala geser. Apa itu skala geser? Skala geser itu adalah skala yang bisa digeser. Jadi ini rahang yang ini akan tergeser ke kiri dan ke kanan tergantung besar sebuah benda. Nah, di sini ada untuk skala geser metrik, kemudian yang di sini ada untuk skala geser untuk satuan incinya. Jadi nanti kombinasi antara skala utama dan skala geser inilah yang disebut dengan hasil pengukuran. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian bagian berikutnya adalah penggeser dan pengunci. Yang Bapak tampilkan di sini dia menjadi satu antara pengunci dan penggesernya. Ya. Nah, kalau nanti ada kalian temukan hanya sebuah penggeser saja, nanti pasti dilengkapi dengan pengunci di bagian atas. Nah, seperti itu bagian-bagian dari sebuah jangka sorong. Bapak harap kalian perhatikan. Jadi sambil diperhatikan lagi ya. Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Nah, setelah mengenal bagian jangka sorong, baru kita akan belajar bagaimana penggunaan dari sebuah jangka sorong. Nah, ini ada beberapa kegiatan pengukuran di bengkel, ya. Ada 4 di sini. Yang pertama, untuk mengukur panjang suatu benda atau sebuah komponen. Untuk mengukur panjangnya ini bisa kita gunakan rahang pengukur diameter dalam atau bisa juga kita gunakan rahang pengukur diameter luar tergantung dari posisi objek yang kita ukur. Nanti Bapak praktekkan. Yang kedua, untuk mengukur diameter dalam. Nah, kalau ini khusus untuk mengukur diameter dalam dari suatu objek. Kalau ini tidak mungkin bisa kita gunakan rahang untuk mengukur diameter luar. Maka khusus ini untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Ini contohnya sebuah kaliper. Kemudian yang ketiga,
Untuk mengukur diameter luar, ya diameter luar ini bisa jadi ukuran, ya, bisa lebar, ya, untuk mengukur diameter atau ukuran luar dari suatu benda. Yang keempat, itu untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman di sini kita gunakan bagian untuk mengukur kedalaman. Contohnya misalnya lubang baut, ya, lubang baut atau lubang mur yang mau kita pasangkan, kita ukur berapa sih dalamnya. Nah, bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, seperti itu bagian-bagian dari jangka sorong dan cara penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian simak video berikut ini. Seperti materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, sekarang kita langsung ke objeknya. Nah, ini adalah sebuah jangka sorong yang kebetulan yang kita sering gunakan di bengkel. Nah, bagian-bagiannya ini, pertama tadi ada rahang untuk mengukur diameter luar dari suatu benda, ya. Kemudian di sini ada rahang pengukur diameter dalam atau bagian dalam suatu benda. Kemudian di sini ada untuk mengukur kedalaman, ya. Ini nanti bisa memanjang dan memendek. Kemudian ada skala utamanya yang di bawah sini adalah untuk yang metrik. Kemudian ada skala utama yang di atas ini untuk yang satuannya inci. Kemudian di sini ada pengunci dan segeser. Sedangkan yang Bapak tampilkan tadi sebelumnya jadi satu. Nah, di sini ada skala gesernya, ya. Skala geser untuk yang metrik dan di atas untuk skala geser yang inci. Nah, sekarang kita lanjut ke cara penggunaannya. Di sini ada komponen di teknik kendaraan ringan berupa poros input transmisi. Pertama kita akan praktekkan kalau kita mau mengukur panjang suatu benda. Anggap aja ini kita akan mengukur berapa panjang dari poros input transmisi ini. Nah, kita bisa menggunakan rahang bagian dalam untuk mengukur bagian luar atau rahang pembagian dalam tergantung dari posisi yang kita ukur. Misalnya kita akan mengukur lebar dari bantalan ini, tinggal kita pastikan rahang ini akan menyentuh permukaan dari benda yang akan kita ukur. Setelah itu baru kita kunci. Setelah kunci baru diangkat, baru kita baca. Itu untuk mengukur bagian dalam atau panjang dari suatu benda. Bagian luar atau ukuran luar dari suatu benda. Sedangkan kalau kita mau mengukur lagi, tadi kan penguncinya kita putar lagi biar skala gesernya ini atau rahang gesernya akan bisa tergeser. Nah, untuk mengukur bagian dalam, misalnya kita ingin mengukur diameter dalam dari poros input transmisi ini. Nah, geser sampai dia mentok ke kanan, baru kita kunci. Nah, setelah kita kunci, diangkat, baru kita baca. Itu untuk mengukur diameter dalam atau bagian dalam dari satu benda. Kemudian kalau kita mengukur bagian kedalaman, ya, misalnya kita akan mengukur berapa sih bagian dalamnya dari ujung poros input transmisi ini. Tadi kan sudah kita kunci, kita buka dulu sampai rahangnya bisa tergeser, baru kita masukkan dari pengukur kedalaman, masukkan, kemudian nih kita dorong sampai, nah seperti ini, baru kita kunci, baru angkat, lalu baca. Nah, seperti itu contoh dari penggunaan dari sebuah jangka sorong. Nah, untuk cara pembacaannya nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Nah,
Untuk melengkapi dari penilaian Bapak, setelah kalian memperhatikan atau menyaksikan ya video ini, coba sekarang kalian kerjakan tugas ya yang Bapak berikan ini. Contoh dari komponen-komponen ya. Jadi kan kendaraan ringan itu banyak komponen-komponen yang memerlukan pemeriksaan seperti pernah saya Bapak jelaskan ya. Jadi berbagai macam komponen itu kita gunakan sebuah alat ukur tergantung dari ukuran yang mau kita ukur. Nah, sekarang coba kalian tuliskan nama-nama komponen yang bisa kita ukur menggunakan jangka sorong, terutama untuk misalnya penggunaan rahang pengukuran diameter dalam. Bagian-bagian kendaraan di mana saja sih yang menggunakan rahang pengukuran untuk diameter dalam itu? Nah, itu berikan dia Bapak 5 contohnya. Yang kedua, bagian rahang pengukuran diameter luar dari jangka sorong itu bisa untuk mengukur komponen apa saja. Sama, sebutkan juga 5 ya, 5 komponen dari bisa dari mesin, bisa dari sasis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 komponen yang bisa diukur dengan pengukur kedalaman dari jangka sorong ya. Kalau bisa nanti kalian tulis dan sertakan fotonya ya, salah satu saja. Nah, setelah kalian kerjakan, tulis di buku, kemudian kirim jawaban kalian melalui WA Japri ke Bapak ke nomor berikut ya. Bapak tunggu, Bapak kasih waktu 4 hari dari sekarang ya. Bapak tunggu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti Bapak akan berikan materi berikutnya. Kita sambung bagaimana sih cara membaca hasil pengukuran. Kalau sekarang kan kita masih membahas mengenai bagaimana cara menggunakannya. Nah, minggu depan Bapak akan berikan video seperti ini lagi mengenai cara pembacaan dari sebuah jangka sorong ya. Mungkin hanya itu saja. Semoga kita diberikan kesehatan sama Allah SWT, bisa melewati musibah ini atau pandemi ini. Kita diberi kesehatan. Kita segera akan bertemu untuk tatap muka di kelas. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.